kedua dari mahasiswa gizi Irma. Jadi di sini saya dapat tugas buat praktik konseling gizi gitu. Untuk targetnya itu, respondennya itu ibu menyusui. Jadi saya milih Mbak jadi responden saya. Oh ya. Umurnya 2000, bulan tanggal lahir 9 Agustus 1990. Pekerjaannya ERP ya? Bagiannya itu dulu ya? Tekan dulu ya Mbak? Gimana ya? Bangun. Bagus enggak? Bagus begitu. Enggak digendong aja. Ini makannya enggak, sebenarnya pernah pakai
sehari biasanya makan itu berapa kali Mbak? Dan itu ya sehari 3 kali, seminggu makan 4 kali ya. Soalnya kalau nyusu itu kan Betul itu banyak ya. energi banyak. Terus kalau makan itu kalau itu selain sayur itu ada apa Mbak? Ini tempe, telur, tahu. Tapi tiap hari ada. Ya, Berarti setiap hari makan itu nasi, sayur, terus ada tempe sama ada telur. Terus ada kayak minum susu gitu nggak? ada minum susu itu nomor 12 itu. Buat yang minum susu ya. Itu menyusui ya, dulu juga. Itu sehari berapa kali Mbak? Itu sehari aku minum 2 kali sama sore. Selain makan sayur yang makan pokok yang 3 kali sehari sama minum susu ada kayak konsumsi. Kendang, 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 kendang. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Oh tapi Ayun, ayun, ayun. 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 Dek. Yun, 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 yun. Yun. Kendang, 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 dek. Kendang. Ya, la, 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 la. Ya, 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 sedang bayam. Sedang bayam. Sedang bayam. Ya, cuk, 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 Kayak gitu. Karena kan caranya Kedang baik dek, kedang baik dek. Ya, cuk, 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 cuk. Dek, dek, dek. Tipinnya tidak, tipinnya dek, tipinnya tidak. Ora sayang, ora sayang. Kendang baik ada, kendang baik dok. Kendang baik, kendang baik, kendang baik, kendang baik. sekarang masih kayak kambuh gitu nggak Mbak? Ora sayang, ora, kendang baik dek, kendang baik dek, nggih, nggih, kendang baik ya dek ya nggih. Harus dihindarin ya kalau yang bikin nasional ini hindari Mbak. Tidak, kabarin tidak, kabarin tidak. Ora sayang, ora sayang, ora sayang. Jenis keseharian tuh selain konsumsi 3 kali plastik, 2 kali makan, terus juga minum air Anu putih, dok, makan pi, anu karo ngomong ini dok, dan karo mau kena ngomong ikan bagi yang sudah ngomong ini kan, tapi mi itu gak gelem no etik ayo.
kalau pusing aja karena kan juga Iya ya. anak kecil biasa bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Jadi kan tidurnya kurang. Jadi tidurnya juga kurang, terus berantakan juga ya Mbak ya. Iya. Terus nafsu makannya ada kayak menurun gitu nggak Mbak? Enggak. Berarti aman ya buat nafsu makannya ya? Tetap nafsu makannya tetap. Cuman kurang tidur aja. Ya maklum ya Mbak ya. Bisa dibuka Mbak? Nah di sini ada sumber kalsium tadi juga terus juga sayur hijau. Nah ini ada tips menu untuk ibu menyusui. Nah, itu yang pasti juga sayur dan buah ya Mbak. Biasanya konsumsi buah nggak Mbak tiap hari? Pisang biasanya juga atau salad. Nah terus juga tadi ya menambahkan makanan-makanan yang di sini juga. Terus juga, nah di sini kurangi gorengan juga Mbak, karena kan gorengan itu kan ada kandungan minyaknya ya. Nah itu minyak dari gorengan itu kurang baik buat tubuh gitu. Nah itu terus juga di situ produksi ASI menurun. Jadi kalau dari kebutuhan ibunya belum tercukupi itu juga nanti produksi ASINya itu bisa menurun Mbak. Jadi Kalau ASINnya menurun tuh aku konsumsi susu itu Mbak. berarti langsung efek gitu Mbak? Iya, efek langsung ASINnya. Oh langsung lancar gitu ya. Nah ya terus juga bisa kalau misal ASINya lagi produksinya menurun itu bisa itu Mbak di kayak frekuensi menyusuinya itu ditambah. Biasanya tuh menyusuinya setiap hari itu berapa kali? Itu kan anjurannya itu kan setelah 2 jam biasanya itu kan titiknya minta ASI. Kadang itu kalau nangis itu juga aku kasih ASI Mbak, tapi kalau kadang lupa itu tuh Mbak, itu apa itu enggak aku kasih ASI kadang. Jadi kalau misal produksinya ASI itu masih belum lancar, itu nanti bisa kayak frekuensinya tuh 8 sampai 12 kali setiap hari. Jadi ya itu setiap 2 jam ya, 2 jam sekali gitu dirutinin gitu. Terus bisa merangsang ASINya biar tambah lancar juga Mbak. Terus juga kalau berat badannya ibu turun itu juga pengaruh karena kurangan itu ya Mbak, gizinya itu kurang gitu. Jadi kalau bisa itu makannya tuh juga ditambah ya. Jadi di sini di belakang itu ada, nah ini. Jadi untuk ibu menyusui itu maemnya itu ditambah lebih besar daripada biasanya. Kalau nggak menyusui kan misal 1 centong setiap makan gitu ya Mbak. Nah kalau buat ibu menyusui nanti bisa 1,5 centong gitu, karena kan juga buat konsumsi adik bayinya juga ya dari menyusui itu. Jadi bisa ditambah sampai 1 sampai 6 bulan gitu. Terus juga minum airnya 2 sampai 3 liter gitu. Kalau 1 botol itu kan 1,5 ya. Jadi kan tadi kan udah 1 botol lebih gitu. Itu juga udah 2 Jadi liter. kalau yang lebih bagus 1 botol besar lebih botol kecil itu ya. Ya yang tanggung itu. Yang tanggung itu. Ini nanti 2 kali lebih bergizi. Jadi banyakin proteinnya dari ayam misal, dari telur gitu. Telur. Ini juga ada pedoman isi piringku 2/3, setengah piringnya itu sayuran, terus 1/3-nya buah-buahan, terus di sini 2/3-nya ada makanan pokok kayak nasi, kayak yang karbohidrat. Terus di sini ada 1/3-nya juga lauk-lauk dari protein gitu. Mungkin dari Mbaknya ada yang mau ditanyain Mbak? Kalau lainnya apa itu telur sama ayam itu nggak apa-apa ya Mbak, kayak ikanan gitu, Apanya itu? kayak ikan wader apa ikan itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu kan juga dari protein hewani ya Mbak, nggak apa-apa juga. Cuma tadi yang perlu dihindari kan yang tadi ikan tuna besar itu ya, itu perlu dihindari juga. Terus ada lagi yang mau ditanyain Mbak? Kalau biasanya tuh kan kadang kan pagi hari itu kan kadang kan belum sarapan, itu kadang kalau cuma
cuman minum air putih itu nggak apa-apa ya mbak kalau menyusui gitu mbak? Tapi waktu minum air putih itu menyusuinya juga lancar? Apa kayak Ya kayaknya tuh kurang lancar kan karena kan belum sarapan itu kan belum masak gitu, cuman minum air putih kan kadang Dedek juga nangis jam 6 pagi kan biasa belum matang masakannya minum air putih dulu gitu kan beda ya mbak ya? yang sebenarnya nggak apa-apa mbak, cuman habis itu sarapan karena kan juga energi ibu itu tersedot gitu loh mbak. Jadi kalau misal belum ada asupan buat kitanya terus udah menyusui kan nanti jadi kurang ya, jadi kitanya jadi lemes gitu. Jadi mungkin kalau misal kepepetnya nggak apa-apa, cuman setelahnya itu bisa langsung sarapan gitu. Tapi kalau bisa juga sarapan, jadi sarapannya itu pagi-pagi gitu. Udah dipanggil dia sebelum Dedeknya. Terus kan jadi di sini tadi kan mbak E kan 3 kali makan utama gitu, pagi, siang, sama malam gitu. Nah itu kalau bisa ditambah 2 kali selingan, 2 kali selingan. Jadi habis sarapan, misal sarapan jam 7, nanti jam 10-nya itu selingan kayak snack-snack gitu mbak, buat gitu, tambah energi. roti-roti gitu. Nah roti-roti, terus nanti makan siangnya misal jam 12 atau jam 1 gitu, nanti sorenya juga makan selingan lagi, snack-snack gitu, biar buat tambah energi juga. Terus nanti malamnya makan malam gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Udah enggak mbak, itu aja. Terus tadi kan mbak E juga ada riwayat asam lambung ya. Itu nanti mungkin bisa dihindari buat makanan-makanan yang pemicu asam lambung, kayak misalnya asam-asam, pedas-pedas gitu. Jadi bisa dihindari dulu. Kayak buah-buah nangka itu Ya, yang asam-asam jeruk kayak gitu kan asam ya mbak, yang kayak gitu. Terus yang pedas-pedas, jadi diusahain makannya tuh jangan yang pedas-pedas dulu ya. Itu sejak lahir itu sampai sekarang kan ini kan operasi mbak, jadi dari awal lahiran itu sampai sekarang belum makan pedas. Soalnya kan juga memulihkan operasinya juga. Tapi sekarang udah operasinya udah gimana, udah sembuh atau? Kalau luarnya udah kering mbak, bagus, tapi kata di puskesmas itu kurang yang dalam kan biasa ya, belum kering maksudnya kan tunggu dulu 3 bulan gitu katanya. Kalau luar udah bagus jahitannya. Tapi kayak ada kelebihan ASI gitu nggak mbak? Kayak misal belum menyusui terus ASInya tuh udah penuh gitu. Iya. Jadi nanti rutin dipompa aja. Udah sering mbak itu kadang ASInya penuh mbak. Dedeknya tidur belum aku susui itu penuh dengan aku pompa, tapi dedeknya itu apa itu nggak kayak anak kecil yang lainnya, kalau dipompa dedeknya nggak mau. Oh berarti harus dari langsung iya, gitu ya mbak? udah aku coba tuh mbak, itu toh udah aku pompa, aku kasih dedeknya belum ada 5 menit dedeknya nggak mau. Jadi dedeknya tuh maunya langsung. Tapi ada kayak adiknya itu ada minum susu formula gitu nggak mbak? Kalau dulu minum susu formula nggak, soalnya kan waktu itu kayaknya aku kan efek operasi itu nggak tahu kan dikasih susu formula. Tapi setelahnya enggak, udah full ASI ya. Itu kan setelah itu kan terus diimunisasi sama bidan. Bidan ini apa? Iya, Bu Endah. Benda. Terus setelah itu sampai sekarang masih terus. Soalnya juga kalau buat bayi usia 1-6 bulan itu emang dianjurkannya ASI ya mbak ya. Jadi full ASI dari ibu, diusahakan jangan susu formula dulu karena kan juga buat pertumbuhan itu bagus dari ASI gitu kan. Terus juga nanti misal setelah usia 6 bulan itu nanti bisa pelan-pelan dikasih MPASI yang kayak misal dari nasi terus di blender yang halus gitu loh mbak. Oh, nasi di blender. Ada sayur-sayurannya. Itu kalau pakai semina gimana mbak? Boleh juga, tapi mungkin bisa diimbangi sama yang buatan sendiri karena kan juga jauh lebih sehat ya mbak. Gitu ya mbak. Jadi misal dari brokoli, nasi terus campur protein nanti blender, jadi
nanti frekuensinya itu dari setelah 6 bulan itu masih adaptasi ya, dari ASI ke MPASI itu nanti bisa yang cair dulu, nanti baru ditingkatkan ke yang agak lunak gitu. Jadi dari cair agak kental. Jadi nasinya itu di blender itu ya, pokoknya dicairin, nanti dicairin terus dicampur sama sayur-sayuran itu nggak apa-apa. Terus juga mungkin bisa dada ayam juga bisa, tapi di dada ayamnya direbus dulu. Terus kalau buah-buahan itu kalau dihalusin di blender juga nggak apa-apa. Gitu ya, bisa buat nanti kalau setelah 6 bulan ya Mbak. Kalau sebelum 6 bulan emang baiknya ASI full dulu. Ada yang mau tanya lagi ya Mbak? Udah ada Mbak. Terus juga di sini ya Mbak, ini bisa buat rekomendasi kalau mau masak protein hewaninya. Nah di sini tuh ada dari cumi, daging ayam, ikan, gitu ada. Nah ini tuh kayak satuan URT-nya, misal 1 potong sedang itu Mbaknya nggak punya timbangan buat bahan makanan gitu, bisa kayak kira-kira satuannya tuh segini 1 potong sedang gitu, itu beratnya 40 gram. Nah itu nanti udah ada kandungan kalorinya tuh 50, proteinnya 7 gram, terus lemaknya 2 gram gitu. Dan juga ada yang kandungan lemaknya, ini lemak sehat ya di sini, karena kan dari hewan-hewan gitu. Jadi dari yang perlu dihindari itu lemak jenuh yang dari gorengan. Terus juga itu makanan-makanan yang kayak junk food, kayak burger, terus spaghetti kayak gitu perlu dihindari juga, karena kan juga ada bahan pengawetnya ya Mbak. Terus juga kandungan lemaknya itu juga tinggi gitu. Tapi kalau mie instan itu gimana Mbak? Mie instan boleh, cuman ya jangan sering-sering, paling enggak juga seminggu jangan lebih dari 2 kali Mbak, 1 kali aja. Mungkin kalau pas masa kepepet nggak punya lauk kayak gitu bisa, tapi ya dibatasi karena kan juga pengawetnya tinggi ya Mbak. Terus juga kandungan garamnya itu juga tinggi. Nah kan tadi kan saya kan udah hitung ya Mbak, dari IMT-nya Mbaknya itu 24,97. Nah itu dari berat badan sama tinggi badan Mbaknya. Nah sedangkan IMT normal itu 18,5 sampai 25. Jadi buat Mbaknya ini udah kayak di batas normal banget, di atas normal gitu. Yang udah di atas banget gitu. Nah nanti kalau lebih dari 25 itu udah tergolong di overweight, jadi gizi lebih gitu. Jadi mungkin dari Mbaknya bisa kayak gimana ya, dikurangi konsumsinya maemnya gitu loh Mbak, biar IMT-nya itu normal. Ini sebenarnya normal, cuman kayak udah ke mepet batas normal gitu loh. Nah, jadi diet rendah kalori. Maksudnya diet rendah itu gimana Mbak? Jadi nanti buat konsumsinya mungkin dikurangi yang dikonsumsi karbonya. Gitu. Jadi misal dibanyakin proteinnya, misal kayak Mbaknya itu makan lauk nasi, terus juga ada sayur bayam sama daging ayam misal. Nah nasinya itu sedikit aja, gitu. tapi nanti banyakin yang di proteinnya, di ayamnya sama bayamnya gitu. Biar nanti tuh IMT-nya itu bisa normal lagi, paling nggak 20, 21, 22 gitu. Udah bagus ya. Ya ini juga emang tergolong masih normal nih Mbak. Terus juga tadi dari tekanan darahnya kan juga normal ya. Nah itu tapi tetap wanti-wanti kayak misal jangan konsumsi yang garam-garamnya itu banyak-banyak gitu, biar tekanan darahnya itu tetap normal. Mbak itu kalau masalah tensinya itu emang dari lahir Mbak, kan soalnya kan riwayatnya sama bapakku. Kadang tuh punya riwayat darah tinggi juga. Tapi tadi Mbaknya juga udah normal sih. Iya normal, tapi kadang naik, kadang turun gitu. Itu juga biasanya juga pengaruh, kalau misal Mbaknya itu cek tensi pas lagi capek kayak gitu juga pengaruh banget. Kadang juga kalau emosi itu naik banget. Karena maklum ya, kadang ibu menyusui kan capek, nggak ada yang bantuin, gini-gini kan maklum emosi tinggi, kadang sering nangis juga. Kadang aku juga ngembangin kayak main
apa ngomong sama nonton TV, main HP gitu, biar musik-musikan biar agak refleks gitu. Terus juga tadi kan juga jam tidur mbaknya itu berantakan ya, karena kan juga lagi ngomong juga. Nah itu mungkin bisa kalau misal adiknya tidur, ibunya ikut tidur gitu. Adiknya bisa Apa mak gue ngrampungi mak? Lah yo pi. Tapi adiknya kayak ada rewel berlebih gitu nggak mbak? Apa ya kayak normalnya bayi lah? Kalau rewel berlebih biasa mbak, kadang kan rewelnya tidur, bangun, minta ASI, nangis gitu. Kadang kalau popoknya penuh biasa kan mbak, anak kecil habis apa itu buang air kecil, buang air besar, pokoknya penuh biasa nangis. Tapi ya maklum kadang itu bangunnya nggak bisa gimana ya, nggak bisa diprediksi. Kadang itu kan habis itu sholat isya itu kan tidur, nanti bangun jam 12, kadang bangun jam 2, jam 3 sampai pagi. Itu kan nggak nentu mbak. Tapi kalau kebanyakan kalau siang tidur malamnya bangun. Tapi kalau siangnya bangun malamnya tidur. Kan anak kecil biasa kayak gitu. Mungkin itu ya mbak, tadi juga dari saya itu buat kurangin karbo, tinggiin proteinnya ya, dari hewani, bisa dari tempe, tahu gitu. Udah ya mbak ya. Ya, makasih ya mbak udah bersedia. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Ingat ya mbak, tambah selingannya juga, istirahatnya juga. Iya, makasih mbak. Ini bisa dibawa. Oh, gak apa-apa mbak. Apa? Oh,